Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang hukum ke-1 termodinamika yang berkaitan dengan proses ekspansi isotermis yang reversibel. Proses yang berlangsung dalam sistem juga bisa merupakan proses yang reversibel ataupun irreversibel. Bagaimana perbedaan antara reversibel dan irreversibel? Ini harus dilihat dari sudut pandang bagaimana interaksi antara sistem dengan lingkungan. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa prosesnya ini irreversibel, itu terjadi ketika misalkan sistem dengan lingkungan keseimbangannya itu tidak terjadi. Hal ini akan ditunjukkan dengan adanya perubahan yang tetap yang ditinggalkan oleh suatu proses ini di dalam lingkungan. Artinya dia tidak bisa balik lagi ke keadaan semula. Itu artinya dia irreversibel. Sedangkan untuk proses reversibel, maka syaratnya adalah pertama dia memiliki keseimbangan kimia. Kemudian dia memiliki keseimbangan mekanik, artinya tekanan antara sistem dengan tekanan lingkungan nanti sama. Lalu ada keseimbangan termal, temperatur sama, yaitu temperatur antara sistem dan lingkungan. Lalu ada keadaan di mana antara sistem dan lingkungan ini dapat mengalami pertukaran berbagai bentuk energi. Itu artinya ketika keempat syarat ini dipenuhi oleh suatu proses, maka dikatakan prosesnya adalah proses yang reversibel. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang kerja ekspansi, yaitu yang merupakan kerja ketika terjadinya suatu proses dengan peningkatan volume. Maka pada kerja ekspansi ini, jika hanya melakukan kerja ekspansi saja, kita akan menuliskan bahwa dW ini sama dengan P eksternal dV. Eksternal ini adalah tekanan luar. Untuk proses ekspansi biasa, tekanannya adalah tekanan eksternal. Atau boleh juga ditulis sebagai W sama dengan P eksternal kali delta V, atau kalau kita tuliskan sebagai posisi volume awal dan volume akhir, maka W ini adalah tekanan eksternal dikali dengan selisih antara volume akhir dikurangi dengan volume awal. Sekarang kita lihat bagaimana jika prosesnya di sini tekanan eksternalnya ini tidak ada. Maka yang akan terjadi adalah proses ekspansi di mana zat akan bisa berekspansi terus dan menerus sampai dengan ekspansi yang tidak terbatas atau bisa dikatakan sebagai ekspansi bebas. Maka ketika terjadi ekspansi bebas itu akibat adanya tekanan yang sama dengan 0, maka nanti kita akan menuliskan bahwa yang persamaan W sama dengan P eksternal kali delta V ini akan sama dengan 0. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kerja di sini tidak terjadi atau tidak ada kerja ketika sistem ini bisa berekspansi secara bebas. Maka kita tidak bisa menyebutkan sebagai kerja ekspansi bebas, tidak bisa. Hanya bisa menyebutkan sebagai ekspansi bebas. Karena ketika dia berekspansi bebas, kerjanya tidak ada. Ketika kerja merupakan kerja ekspansi reversibel, maka nanti terjadi proses ekspansi di mana volumenya semakin bertambah. Ekspansi volumenya harus selalu bertambah karena kalau bukan menyusut namanya kompresi ya. Maka di sini nanti ekspansi ini dikatakan sebagai kerja ekspansi reversibel, syaratnya adalah ekspansinya melawan tekanan tetap. Jadi bukan melawan tekanan eksternal dari tekanan udara ya. Tapi ini adalah melawan tekanan tetap yang tertentu besarnya. Kemudian ini biasanya terjadi pada saat gas terbentuk pada reaksi kimia. Jadi reaksi kimia ini menghasilkan gas sehingga si gas ini merubah tekanan yang ada di dalam sistem yang asalnya si tekanannya ini sama dengan tekanan eksternal. Maka di sini tekanan dalam sistem ini berubah, maka nanti dia berekspansi melawan tekanan tetap. Lalu kategorinya di sini dia melakukan kerja. Maka kita tuliskan dW sama dengan min P eksternal dV. Karena dia melakukan kerja kan, kalau melakukan kerja kerjanya negatif ya. Atau kita tulis W sama dengan minus P eksternal kali delta V atau W sama dengan min P eksternal V2 dikurangi V1. Terakhir kita lihat kategori kerja ekspansi yang reversibel isotermal. Maka untuk kerja ekspansi yang reversibel dan isotermal ini sesuai syarat dengan keseimbangannya terjadi keseimbangan termal.
Artinya nanti suhu antara sistem dengan suhu antara lingkungan harus sama. Artinya selalu terjadi kontak dengan lingkungan yang menyebabkan nanti terjadinya keseimbangan termal. Nanti hasilnya adalah isotermal atau suhunya sama, di mana T2 akan sama dengan T1 sama dengan T. Suhu lingkungan akan sama dengan suhu sistem sama dengan T. Sehingga kalau misalkan kita aplikasikan pada gas ideal, di sini harus adanya penggunaan persamaan gas ideal, yaitu VV sama dengan nRT atau P sama dengan nRT per V, karena yang terlibat di sini adalah besar tekanan eksternalnya, tekanan yang bekerja di sini. Artinya nanti kerja itu kan P kali delta V. Nah, si P-nya ini masuk diganti oleh nRT per V. Karena munculnya nRT per V, maka nanti masuk ke dalam integral menjadi dP per V. Kita juga sudah pernah membahas atau menurunkan persamaan ini, nanti kerjanya adalah min nRT ln V2 per V1. Di sini ada tanda negatifnya karena memang ekspansi kan, dia sistem yang melakukan kerja. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika Anda berkenan, jangan lupa like and subscribe. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.